Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Ibu menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Ya, kalau kita secara tatap muka belajar ya, atau coba kamu perhatikan gambar ini, ada globe, ada yang bulat, ada globe. Pernah nggak melihat globe? Ya, kalau globe itu bentuknya bulat. Ya, nanti kamu bisa lihat gambarnya pada buku Mahir Tematik Bumiku di pelajaran 1, subtema 1. Globe itu adalah peta bumi yang bulat seperti bola ya, atau disebut itu tiruan bumi. Pada globe terdapat garis lintang dan garis bujur. Kedua garis tersebut merupakan garis khayal yang digunakan untuk menentukan letak suatu tempat di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Ya, kalau kita lihat globe itu bagian bawah itu adalah selatan, sedangkan di atas adalah bagian utara. Garis lintang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara yang disebut lintang utara atau LU, disingkat dengan LU, dan bumi bagian selatan disebut lintang selatan. Poros dari garis lintang 0 derajat disebut ekuator atau garis khatulistiwa. Garis lintang digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Garis bujur juga membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur yang disebut bujur timur atau BT, dan bumi bagian barat yang disebut bujur barat atau BB. Bumi berputar dari arah barat ke timur ya. Hal itulah yang mendasari digunakannya garis bujur sebagai pedoman untuk menentukan waktu. Garis bujur berporos di titik 0 derajat atau meridian. Garis tersebut melintasi kota Greenwich di Inggris. Oleh karena itu, kota Greenwich dianggap sebagai pusat kota dunia. Setiap 15 derajat dari kota Greenwich mempunyai selisih waktu 1 jam atau 60 menit. Artinya, setiap 1 derajat rotasi bumi memiliki selisih 4 menit. Indonesia terletak di antara 95 BT sampai 141 derajat BT. Jadi wilayah Indonesia memiliki panjang busur sebesar 46 derajat. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai 3 zona waktu, yaitu ini waktu Indonesia bagian barat, ya, termasuklah itu kita di Medan. Waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, ya. Kalau Indonesia bagian barat disebut WIB, Indonesia bagian tengah disebut WITA, Indonesia bagian timur adalah WIT. Indonesia bagian timur termasuk Medan, Jakarta, ya. Kalau Indonesia tengah, Maluku, Ambon, Bali. Sedangkan Indonesia timur adalah Papua dan lain-lain. Setiap zona memiliki selisih waktu 1 jam. Ya, 1 jam. Maksudnya perbedaannya itu ada 1 jam. Sistem pembagian waktu Indonesia tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1964 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 243 tahun 1963. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat atau WIB terbentang dari 95 derajat bujur timur hingga 105 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia bagian barat atau WIB memiliki waktu 7 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat
bumi kota Greenwich. Oleh karena itu, waktu Indonesia bagian Barat atau memiliki sistem perhitungan waktu GMT tambah 7 dalam kurung Greenwich. Wilayah Indonesia bagian Timur, Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, terbentang dari 105 derajat BT hingga 120 derajat BT. Wilayah Indonesia bagian Tengah atau WITA memiliki waktu 8 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi kota Greenwich. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam wilayah Indonesia bagian Timur terbentang dari 120 derajat BT hingga 141 derajat BT yang mencakup Papua dan Kepulauan Maluku. Indonesia bagian Timur memiliki waktu 9 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi atau kota Greenwich. Jadi itulah yang bisa saya terangkan mengenai perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Ya, dengan perbedaan itu jelas berbeda waktu di Medan dengan waktu di Papua. Jadi anak ibu yang terkasih, supaya lebih jelasnya kamu bisa membaca mahir tematik di halaman pertama itu ada ya. Nah, nanti setelah itu, setelah kamu mengerti baca kembali ya, di situ kamu bisa melihat gambar globe yang mana bagian utara, bagian selatan, barat dan timur. Baru kamu nanti mengerjakan latihan di halaman 2 dan 3. Sekian dan terima kasih.